Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara, oma opa yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali lagi kita bertemu dalam doa keluarga. Sebelum kita mulai, marilah kita bersaat teduh sejenak. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, kita mau bersuka cita bahwa saat ini kita sudah bisa kembali bertatap muka, bersekutu bersama di gereja, baik secara onsite maupun juga tetap memanfaatkan fasilitas secara online. Kita mau mulai ibadah kita pada hari ini dengan menaikkan pujian dari PKJ 225, baitnya yang pertama dan kedua, adakah hal yang tak ku tahu? Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah yang kami sembah, Engkau yang kekal dan maha tahu. Puji syukur kami Tuhan atas kesempatan ini, di mana kami umat-Mu bisa bersekutu bersama. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan pada hari ini untuk menaikkan doa-doa syafaat kami. Kiranya Engkau yang memberikan kami hikmat, agar apa yang kami ucapkan dan kami kerjakan ini hanyalah sesuai dengan kehendak-Mu saja. Sebentar kami juga akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Engkau yang urapi hamba-Mu yang akan membawakannya. Kau bukakan hati dan pikiran kami sehingga kami dapat menerima, merenungkan dan melakukannya dengan lebih baik lagi dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus di mana saja berada, yang mengasihi dan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bagian Alkitab yang akan kita baca dari 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-16. 1 Timotius pasal 1 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-16. Saya akan bacakan buat kita semua. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh
bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Demikian bagian Alkitab yang kita baca saat ini. Dan yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang senantiasa memelihara firman Tuhan dan menyatakannya di dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita saat ini adalah kekuatan mencintai diri sendiri. Pernah kita mengalami atau mengeluh kepada diri kita sendiri ketika kita tidak sanggup atau tidak mampu menyelesaikan sebuah persoalan atau sebuah pergumulan atau sebuah tugas atau sebuah tanggung jawab yang diberikan kepada kita, dan kita mengatakan bahwa ya mungkin memang saya tidak berdaya, ya mungkin karena saya punya banyak kekurangan, ya mungkin saya tidak banyak kemampuan untuk mengatasi atau untuk menyelesaikan semua ini. Semua karena saya salah saya. Semua karena memang saya tidak punya apa-apa. Saya tidak mampu apa-apa. Banyak sekali kelemahan dan kekurangan saya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, wajar saja ketika apa yang diserahkan kepada kita, sebuah tanggung jawab atau tugas, kemudian kita tidak bisa menyelesaikan, maka kita akan mengeluh dan secara spontan kita mengatakan bahwa memang kita tidak sanggup. Kita tidak mampu karena kekurangan dan kelemahan kita. Sebaliknya, seringkali juga kita menyalahkan orang lain ketika kita tidak bisa menyelesaikan persoalan dan tugas-tugas tersebut. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita cenderung untuk menyalahkan diri kita sendiri, saat kita tidak bisa menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kita atau persoalan dan pergumulan kita, maka semakin kita tidak mampu untuk mengatasinya, maka akan semakin kita membenci diri kita sendiri. Nah, bacaan Alkitab kita pada saat ini mengingatkan kepada kita di mana Paulus sadar betul bahwa dirinya memiliki kekurangan dan kelemahan yang amat sangat yang mungkin menurut cara pandang Paulus pada saat itu atau orang banyak tidak bisa dimaafkan, tidak bisa diampuni. Tetapi Paulus mau menyatakan itu kepada Timotius atau kepada pembaca pada waktu itu bahwa sekalipun ia menjadi orang yang sangat berdosa, orang yang sangat tidak layak, tapi justru karena kasih dan karunia dari Yesus Kristus itu sendirilah yang memampukan dia untuk melihat dirinya bahwa ia menjadi orang yang menjadi pilihan Allah. Bahkan di situ dikatakan Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ternyata Paulus menyadari betul bahwa karena kesabaran Yesuslah, ia kemudian diubahkan. Ia dimampukan menjadi sebuah sosok, seseorang yang bisa menjadi contoh dan teladan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, buat kita yang seringkali masih hidup di masa yang lalu, hidup dalam kekurangan, kesalahan, gitu ya, hidup dalam penyesalan, maka seringkali kita tidak melihat akan ada rencana Tuhan, rencana Allah di balik semua itu. Ketika sebenarnya Allah masih dengan sabar menyambut kita, Allah masih dengan sabar dan dengan kesabarannya yang begitu besar sebenarnya menolong kita, mau membantu dan menopang kita, bahkan memampukan kita untuk bangkit, bahkan dari keterpurukan. Bahkan ketika kita dibangkitkan, diubahkan, dan menjadi manusia yang baru, maka disitulah kita bisa menjadi contoh dan teladan. Karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dan dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan fokus pada kekurangan dan kelemahan kita. Jangan pernah membenci diri kita. Karena kita berbeda dengan orang lain. Tidak ada yang sama dengan orang lain. Kita adalah makhluk ciptaan Tuhan. Makhluk kekasih Yesus Kristus yang unik, yang spesial, yang istimewa. Dan punya banyak kelebihan-kelebihan yang kalau kita arahkan untuk kemuliaan nama Tuhan, maka tidak ada yang mustahil. Karena itu, mari kita gali kekuatan untuk mencintai diri kita sendiri. Sehingga kita menjadi yakin dan percaya bahwa Tuhan
memampukan kita, Tuhan begitu mengasihi kita, Tuhan begitu mengharapkan kita melakukan hal yang besar di dalam hidup kita, di dalam diri kita untuk orang lain, untuk sesama, dan juga untuk diri kita sendiri, tapi juga terutama untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan dan memberkati kita semua. Amin. Jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita satu dalam doa. Dengan segala kerendahan hati, kami datang kepadamu ya Tuhan, menaikkan dan memohonkan doa-doa kami ya Tuhan. Khususnya kami mau mengucap syukur untuk anak-anak kami yang boleh menyelesaikan studi mereka dan bahkan sudah memperoleh hasil di mana mereka boleh melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi lagi. Kiranya Tuhan sendiri yang juga terus memberkati mereka, memberkati keinginan dan cita-cita mereka, agar mereka boleh mewujudkannya dan mereka boleh dengan sukacita melanjutkan studi mereka dan tentu saja dengan bertanggung jawab atas apa yang mereka percayakan untuk belajar dengan sungguh-sungguh di tempat yang baru, di tempat studi mereka yang mungkin harus mengalami penyesuaian-penyesuaian, namun kami yakin dan percaya dengan kekuatan dan penyertaan Tuhan, mereka boleh melewatinya dan mereka boleh mampu untuk menjalaninya. Buat anak-anak kami yang lain ya Tuhan, yang juga sudah memperoleh hasil dan akan menikmati masa liburan, kiranya Tuhan sendiri juga yang akan memberkati mereka di masa-masa libur mereka, agar itu menjadi kesempatan buat mereka boleh bersama-sama dengan keluarga yang terkasih mereka, membina dan menjalin hubungan kekeluargaan menjadi lebih erat lagi. Bahkan pada akhirnya boleh menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk mereka, keluarga, dan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap rencana yang masih dilaksanakan oleh para pendidik, baik guru, staf sekolah, maupun siapapun yang terlibat di dalam dunia pendidikan, agar mereka juga terus diberi kemampuan untuk menyusun, untuk merencanakan, merancang setiap sistem pendidikan yang baik dan semuanya bagi kemajuan dan kepandaian, kecerdasan, dan apapun yang dibutuhkan bagi anak-anak kami untuk menjadi lebih baik, lebih dewasa, dan lebih cerdas serta mampu untuk mensikapi setiap peristiwa dan kejadian yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Bahkan pada akhirnya menjadi bekal yang sangat bermanfaat untuk mereka menjalani kehidupan khususnya di masa-masa yang akan datang. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk situasi dan keadaan di sekitar kami ketika kami mendengar bahwa masih banyak saudara-saudara kami yang menderita karena COVID, karena munculnya gejala-gejala yang baru, dan ada beberapa dari saudara-saudara kami yang juga sudah mengalaminya dan menjadi korban. Namun biarlah Tuhan, kami semakin terus menjaga kesehatan kami, menjaga protokol kesehatan, dan kami selalu dimampukan untuk bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang lain, saling memperhatikan, saling peduli, saling mendukung, dan saling menopang satu dengan yang lain, sehingga kami boleh menjalani hidup kami dengan baik dan sehat. Terima kasih ya Tuhan, kalau pemerintah terus-menerus memperhatikan kesehatan, kebutuhan, apa yang diinginkan oleh masyarakat kami, dan biarlah mereka boleh berjuang dengan sekuat tenaga, dengan penuh yakinan, kepercayaan yang diberikan oleh seluruh masyarakat Indonesia, dan bahkan kami semua pun sebagai masyarakat boleh bahu-membahu menolong para pejabat dan mereka yang bertugas di pemerintahan untuk menciptakan kehidupan baik perekonomian, kesehatan, pendidikan, dan apapun yang ada di dalam kehidupan kebangsaan kami boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Banyak hal hendak yang kami minta, namun kami yakin dan percaya Tuhan sendiri yang akan mengetahui, mendengar, dan memenuhi setiap kebutuhan kami, bahkan seluruh persoalan dan pergumulan hidup kami yang semakin hari semakin banyak kami alami, namun kami yakin dan percaya dengan kekuatan, pertolongan, dan penghiburan dari Tuhan melalui Roh Kudus-Mu, kami pun juga boleh dimampukan melihat karya kasih Tuhan di dalam kehidupan ini.
inilah seluruh doa dan rangkaian permohonan kami Tuhan, yang kami naikkan seturut dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan juga sudah menaikkan doa-doa syafaat kita. Kiranya apa yang kita peroleh pada hari-hari ini dapat menjadi bekal dalam kita menjalani kehidupan kita di hari-hari yang selanjutnya. Untuk menutup ibadah kita pada hari ini, marilah kita menaikkan pujian dari PKJ 250, bait yang pertama sampai yang ketiga, Ya Tuhan, Ya Allahku.